Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rahmat Wibowo, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Kota Waringin Barat, SMK Negeri 2 Pangkalan Bun. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai dua orang kepala sekolah tentang bagaimana cara pengambilan keputusan jika mereka mengalami dilema etika. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Rahman. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya Pak Mahyadi. Saya di sini bertugas untuk mewawancarai Bapak tentang bagaimana cara pengambilan keputusan jika Bapak mengalami dilema etika. Nah, tentu Bapak pernah mengalami pada dua kasus tentang dilema etika Pak. Nah, selama ini ya bagaimana cara Bapak mengidentifikasi apakah kasus itu masuk ke dilema etika atau kasus itu masuk ke bujukan moral, Pak? Terima kasih Pak Rahmat. Memang dalam suatu sekolah itu pasti adanya suatu permasalahan-permasalahan yang timbul yang kadang-kadang itu tidak terencana dan sifatnya mendadak. Kemudian timbulnya masalah itu pun bermacam-macam, mulai dari sebuah kasus yang itu semua menurut kita itu kita pandang semuanya adalah benar. Semua adalah benar. Ketika kita menemukan sebuah kasus yang mungkin berbenturan antara sekolah dengan orang tua, kemudian komite dengan sekolah, kemudian siswa dengan guru dan sebagainya. Kadang-kadang kita menemukan kasus yang itu adalah semuanya benar, semuanya tidak ada yang salah. Cuma kita dalam menyelesaikan suatu kasus yang seperti itu, kita harus menimbang dan menyampaikan kepada orang atau anak tersebut tidak harus secara frontal. Artinya kita melihat semuanya itu dari berbagai segi untuk menjaga agar mereka tidak merasa tersisihkan, tidak merasa mereka di nomor duakan dan sebagainya. Itu yang kita jaga, apalagi kita berbenturan dengan kasus dengan orang tua. Itu yang kita jaga benar-benar agar kasus itu diselesaikan dengan secara musyawarah, kemudian dipertemukan duduk permasalahannya. Setelah mereka mengerti ada pihak ketiga yang kita selesaikan untuk memberikan penjelasan secara jelas kepada mereka duduk permasalahannya, itu mereka akan merasa sendiri. Mereka akan merasa sendiri bahwa mereka itu benar dan mereka pun juga benar, hanya mereka kurang pas saja dalam menempatkan sesuatu. Itu nanti posisi kita yang sebagai pimpinan sekolah itu hanya kita mediasi, memberikan mediasi kepada seseorang, dua orang, tiga orang dan sebagainya. Itu kita beri mediasi, kemudian kita jelaskan duduk permasalahannya. Itu mereka akan memahami. Tidak perlu kita menjustik bahwa sampai kurang pas, sampai kurang pas. Nah, terus bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, yang terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Terima kasih. Kalau masalah keputusan yang sama-sama ya, misalnya sama-sama dua kasus yang kita tangani itu sama-sama benar untuk kebaikan sekolah. Contoh untuk kegiatan eskul, untuk kegiatan eskul. Yang usulan orang tua itu pasti bagus karena untuk kepentingan anaknya. Kemudian sekolah juga punya aturan-aturan yang harus kita laksanakan. Antara sekolah dengan kepentingan orang tua itu semua benar, Tapi kita satukan. Alasan mereka apa, kita cari alasan apa, kemudian alasan sekolah apa, sehingga nanti akan ketemu suatu masalah keputusan yang nantinya tidak
tidak berakibat pada ini. Contohnya Pak, Ya. antara orang tua dengan sekolah ya, itu ada dua pendapat yang beda. Kemudian sekolah menilai ini, orang tua menilai ini. Tetapi setelah kita temukan dan mereka tahu alasan sekolah, sekolah pun tahu alasan orang tua, itu nanti akan terambil keputusan yang menyadari masing-masing. Walaupun itu sekolah kadang-kadang harus mengalah, itu akan ketemu sebuah keputusan yang sama-sama disadari oleh keduanya. Jadi untuk mengatasi masalah itu kita kumpulkan bersama-sama, komunikasikan bersama-sama. Baik. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Biasanya ketika kita ada masalah, kalau masalah itu secepatnya kita mengetahui ya Pak, maka kadang-kadang kan ada masalah yang kadang-kadang kita sampai itu kadang-kadang melalui orang sudah berapa lama, sudah berapa lama. Ketika kita dalam waktu yang ketika kita melihat kasus itu kita tahu itu sesegera mungkin. Contohnya ketika kita ada sebuah kasus yang menyangkut anak dengan anak yang melibatkan orang tua, kita sudah melihat, oh ternyata ini, kita panggil Pak, kita panggil orang tuanya bersama guru, wali kelasnya, kita dudukkan bersama, nanti itu akan mereka juga lega, penyelesaian kasus juga lebih enak dan tidak menimbulkan efek di mana orang tua itu bersuara kemana-mana. Karena kadang-kadang begini Pak, sebuah kasus itu kadang muncul itu karena seseorang itu kan berbeda-beda. Kadang-kadang yang langsung terceplos, langsung mereka membuat status, mereka membuat di media massa yang itu akan segera tersebar. Nah itu yang kita jaga sebagai sekolah. Tentunya sekolah kan ingin menjaga nama baik. Hal-hal yang seperti itu yang kita hindarkan, dia masalah itu ketika kita ketahui ya secepatnya kita selesaikan. Baik Pak. Nah selanjutnya selama ini hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 5 etika? Ketika kita melihat sebuah kasus yang itu semuanya benar, tidak bertentangan, itu kita selesaikan. Biasanya kita musyawarah. Kita musyawarah antara pihak-pihak yang terkait dengan sebuah kasus. Kemudian kita juga punya komite yang sangat aktif. Kemudian kita punya FKOB, kepengurusan FKOB yang sangat aktif. Itu akan kita dudukkan bersama, sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil itu suara yang diputuskan bersama-sama, sehingga tidak berefek ke hal-hal yang sifatnya nanti menimbulkan suara yang negatif. Baik Pak. Nah di sini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah etika? Terima kasih. Tantangan selama ini biasanya Pak, ketika kita ada kasus antara orang tua dengan orang tua atau komite dengan hal yang terkait dengan komite sama orang tua, itu belum tentu muncul kasus, tetapi ada suara yang itu akan membuat sebuah kasus itu akan segera kita panggil dan kita komunikasikan. Titik temunya kami selalu komunikasi. Nah kendalanya adalah belum tentu secepat itu kita panggil kemudian kita harus menyelesaikan waktu antara si A dan si B. Kadang si A akan bisa si B kadang-kadang waktu itulah yang kadang-kadang sebabkan kasus itu kan harus segera kita selesaikan supaya tidak mencuat keluar. Nah, waktu kadang-kadang yang menjadi kendala untuk mempertemukan seluruh Yang permasalahan ini tantangannya adalah waktu.
memiliki sebuah jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dalam etika, apakah Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Terima kasih untuk pertanyaan jadwal ya Pak, untuk jadwal penyelesaian. Karena kasus itu kadang-kadang sifatnya adalah mendadak. Kita tidak bisa merencanakan ada sebuah permasalahan yang harus diselesaikan. Jadi sifatnya kita ketika ada sebuah permasalahan itu sesegera mungkin, dalam waktu yang sesegera mungkin itulah dengan memandang kendala-kendala yang ada dalam waktu, tapi segera akan kita selesaikan. Walaupun dalam penjadwalan itu secara mendadak, karena penjadwalan itu terkait dengan beberapa personel itu kapan mereka akan sanggup, waktunya kapan. Nah itu penjadwalan yang secara mendadak harus kita tentukan bahwa hari ini dengan komunikasikan dengan pihak-pihak yang terkait supaya bisa ketemu. Tapi intinya secepatnya dalam menemukan sebuah masalah itu harus segera secepatnya. Jadi setiap kasus ada langsung cepat Baru ditangani. Untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di rumah etika? Dalam menemukan sebuah keputusan yang sifatnya tidak menyakitkan yang lain, artinya kita juga punya track sendiri dan punya pandangan pada beberapa personel yang bisa membantu. Contoh, kita selalu komunikasikan itu dengan guru, karena orang yang terdekat dengan kita guru banyak memberikan masukan. Sebelum kita mengambil keputusan itu kita komunikasikan dengan guru adalah paling dekat dengan kita. Kemudian yang kedua, ketika menyangkut suatu kelas itu kita komunikasi dengan pengurus FKUD. Itu juga orang yang dekat dengan kita. Kemudian selain FKUD kita juga punya komite sebagai mitra sekolah. Komite itu juga akan kita hubungi karena komite, FKUD dan guru adalah orang-orang terdekat dengan kita. Dengan orang-orang terdekat dengan kita itulah banyak masukan untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi untuk pertanyaan ini kita langsung menyelesaikan masalahnya dengan orang-orang terdekatnya. Orang-orang terdekat tergantung pada sebuah masalah. Kalau masalahnya itu terkait dengan warga sekolah, ya kita selesaikan dengan warga sekolah. Contoh adalah guru, FKUD, komite. Tapi jika masalah itu menyangkut dengan institusi kita, contoh dengan dinas, dengan korwil, nah itu adalah pihak-pihak yang terkait dengan. Pertanyaan terakhir nih Pak, di sini bagaimana Bapak ya? Di sini merupakan pertanyaan terakhir. Hal-hal yang telah disampaikan tadi merupakan pembelajaran. Apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di rumah etika? Pengalaman saya dalam menyelesaikan suatu pilihan etika terkait dengan itu kita harus secara pelan mengkomunikasikan. Secara pelan Pak ya. Intinya adalah komunikasi. Semua permasalahan itu ketika kita komunikasikan kepada pihak-pihak yang terkait dan kita mediasi, itu akan enak mereka terima. Kecuali kalau tanpa mediasi, tanpa komunikasi, dengan melibatkan pada itu kasusnya permasalahannya sama-sama benar. Kalau tanpa komunikasi tentunya ada seseorang yang merasa tersingkirkan. Ya. Tapi dengan intinya komunikasi. Intinya komunikasi, baik Pak. Nah di sini pertanyaan sudah saya sampaikan pada Pak Maryadi.
Terima kasih atas waktunya Pak. Saya semakin paham ya bagaimana saya bisa mengambil dan menyerap pengalaman dari Bapak Maryadi selaku Kepala Sekolah SDN 1 Sidoarjo Pangkalan Bun Pak. Semoga di sini ilmu yang Bapak sampaikan berikan kepada saya bisa bermanfaat Pak. Ya. Terima kasih Pak. Selamat pagi Bu Ningrum. Pagi Pak Bunda. Oke. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya Bu ya. Nah di sini saya bertugas dalam kegiatan mewawancarai Ibu ya tentang bagaimana cara pengambilan keputusan jika Ibu mengalami dilema etika. Nah, tentu Ibu pernah mengalami pada 2 kasus tentang dilema etika. Nah selama ini bagaimana cara Ibu mengidentifikasi apakah kasus itu masuk ke dilema etika atau masuk ke dalam rujukan moral? Kalau dilema etika itu jika kasus tersebut mengandung nilai benar-benar dari berbagai sudut pandang. Kalau rujukan moral itu mengandung nilai benar dan salah. Baik. Terus bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, akan diambil keputusan untuk hal yang lebih banyak manfaatnya dan paling meminimalisir kekurangannya. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Ya, langkah-langkahnya pertama mengetahui fakta yang terjadi, yang kedua mempelajari regulasi yang ada, baik itu dari regulasi nasional, Ya. regulasi dinas pendidikan provinsi maupun regulasi kabupaten. Ya. Selanjutnya akan mengumpulkan tim manajemen dan pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, jadi memang ini saling berkoordinasi ya Bu ya. Berkolaborasi. Ya. Selama ini hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pertama harus mengetahui fakta secara detail untuk mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, diadakan musyawarah untuk menimbang manfaat dan mudaratnya dari suatu kasus secara bersama-sama. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika karena keputusan yang diambil itu menyangkut kepentingan dari berbagai pihak, maka harus dilaksanakan dengan bijak dan meminimalisir sedikit mungkin efek yang kurang baik yang ditimbulkan sehingga kerugian dari berbagai pihak bisa dihindari dan memberi manfaat yang besar bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi memang ini harus dilaksanakan secara bijak dan meminimalkan kesalahan ya Bu ya. Kemudian ketika ada pertanyaan apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu nih Bu dalam sebuah penyelesaian kasus, apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memilih sebuah jadwal atau waktu tertentu Ibu? Kalau kasusnya menyangkut banyak pihak harus diselesaikan sesegera mungkin dan tidak perlu menunggu jadwal yang telah ditetapkan. Jadi di sini kita melihat menyesuaikan kasusnya ya, kasus bisa atau tidaknya. Kalau memang mendesak dan menyangkut banyak kepentingan harus segera kita selesaikan, tapi tidak secara terburu-buru karena harus berkoordinasi dengan tim manajemen dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kasus tersebut. Baik. Nah, untuk selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan
dalam kasus-kasus dilema etika. Yang mempermudah pengambilan keputusan karena SMK Negeri 2. Pengalaman ini didukung oleh guru-guru yang sangat berkompeten. Bahkan ada beberapa yang sudah pernah jadi kepala sekolah dan tim manajemennya pun sangat bersinergi dalam kemajuan sekolah, sehingga hal itu akan memudahkan dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika. Jadi di sini kebanyakan para senior-senior yaitu ya mantan-mantan kepala sekolah yang sedikit banyak sudah punya pengalaman membantu memberikan pandangan dalam pengambilan. Baik. Ini pertanyaan terakhir nih, Bu. Ya. Nah, dari semua hal-hal yang telah disampaikan tadi oleh Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan tentang dilema etika ini? Dengan pemahaman yang baik tentang suatu kasus, maka akan diperoleh keputusan yang baik dalam suatu kasus yang terjadi. Untuk itu kita harus bisa menjelaskan dan memahamkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kasus tersebut. Jadi di sini memberikan pemahaman ya pada yang berkepentingan. Baik, itu saja Bu pertanyaan atau yang saya wawancari dari Ibu. Terima kasih atas waktunya. Dari hal ini saya semakin paham Bu bagaimana nantinya saya bisa mengambil dan menyerap pengalaman dari Ibu selaku kepala sekolah SMK Negeri 2 Pangkalan Bun, di mana di sini berkaitan dengan tentang pengambilan keputusan dalam dilema etika. Oke. Terima kasih Ibu Ningrum. Selamat siang. Terima kasih Pak Toma. Demikian wawancara saya dengan kedua kepala sekolah tentang bagaimana cara mengambil keputusan apabila terjadi kasus dilema etika. Semoga kegiatan wawancara tadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.